Nah, kini masuk ke Al-Quran itu sendiri. Yang kita tafsiri Al-Quran ini pertama, ini satu, tentang Al-Quran, berarti studi ilmu tafsir. Al-Quran itu apa? Ini dulu. Ada definisi panjang, ada definisi sedang, ada definisi pendek. Dari basit, kemudian wasit, kemudian yang terpendek itu wajiz. Sudahlah, saya pakai yang pendek saja, yang wajiz, yaitu kalamullah, firman Allah. Bukan omongannya mak lampir, bukan omongannya si A, si B, tapi dawe Gusti Allah yang diturunkan pada Nabiullah Muhammad al-Munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya. Perkara terus-terusane pakai perantara ini, gunanya begini dan lain-lain, itu tambahan. Nah, kalamullah ini sifatnya ya kalam. Kalam itu merupakan sifat Allah, sehingga including antara Allah dengan kalamnya itu jadi satu, seperti garam dengan asinnya itu ya melekat jadi satu kalamnya. Terus bentuknya seperti apa? Kalau sampai tanya physically-nya Al-Quran, bukan di sifat-sifatnya, ya sama dengan bertanya tentang Gusti Allah itu bagaimana, piye gitu. Lalu ulama-ulama menggambarkan bahwa kalamullah itu bila saut, tidak berupa suara kayak suara saya begini, enggak. Wala harf, juga tidak tertulis, ditulis gitu. Alif ba ta itu enggak. Karenanya orang dengan definisi ini tujuannya untuk tanzih, untuk memurnikan, membersihkan kalamullah itu dari segala elemen-elemen keduniawian, bendaan. Tidak terlihat tapi bisa dimengerti. Tidak didengar, tidak diapa, dan bisa dimengerti. Ya, orang mesti janggal sih. Nah terus, nek bukan suara, bukan huruf, terus apa? Ya ilmunya Gusti Allah yang diinspirasikan, diberikan kepada Rasulullah. Karena dalam transformasi ilmu pengetahuan, memberikan wahyu itu kan tidak harus dengan kata-kata. Makanya wahyu itu maknanya bisik, rahasia. Saya ambil contoh yang paling gampang nih. Gak andek suara, gak ada apa kok ya bisa dimengerti gini. Seperti orang mimpi. Mimpi lah. Orang mimpi ketemu wong tuwek surbanan ijo begini, begitu ngelilir dia bisa bercerita, jelas sekali ceritanya. Pertanyaannya, kok iso ngerti seperti itu? Apakah waktu mimpi tadi itu dia menerima suara, melihat rupa? Enggak. Jadi ada satu pengetahuan yang diilhamkan oleh Allah masuk. Seperti kita mengcopy dari harddisk, dari flash disk itu kan tidak ada suara, tidak ada apa, tapi sudah terekam. Nah, pancaran siaran sepak bola langsung di
Liga Inggris sana. Itu bisa dilihat di TV kita di sini kok. Kono bajune merah ya tadi merah. Sing nomor punggungnya 10 tadi 10 kan. Sama. Itu kan gak apa gelombang, enggak bisa. Di sini maka yang dibutuhkan itu keimanan. Begitu Al-Quran sudah diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada umat Al-Fatihah mana? Yaiku rupane Fatihah yaiku dari ini habis. Kita tinggal iman saja. Udah. Keimanan inilah yang dijadikan modal pokok orang itu bisa menerima Al-Quran sebagai wahyu yang diberikan kepada Rasulullah. Tapi tidak sekedar iman, Al-Quran itu membuka diri, silakan dievaluasi, silakan dikritik, silakan apa deloken ono enggak kejanggalan. Itu saking hebatnya. Tidak ada di dunia ini kitab yang mengaku kitab suci sehebat Al-Quran yang berani menantang dunia. Ndi jajal delokno kelemahane. Itu tidak ada. Kalau Al-Quran kan nantang. Baik. Kita sekarang masuk ke ranah praktek sehari-hari. Kenapa di dalam kehidupan kita itu Al-Quran sudah dicatat, direkam, dibukukan dalam kayak begini. Tiga mushaf. Terus anggap saja ini mushaf. Kalau yang sudah berupa buku begini ini namanya mushaf, bukan Al-Quran. Al-Quran itu ya kandungannya itu Al-Quran. Kalau kita bawa HP mana ini flash disk? Iya ini sebenarnya kalau ini flash disk HP, tapi kandungannya itu loh yang bermakna, bukan bendanya ini. Maka bahasa yang benar, Mas tolong ambilkan mushaf saya. Loh, ngambil mushaf itu bisa. Jangan mengatakan, Mas tolong ambilkan Quran saya. Karena Quran tidak bisa dipegang di kalamullah. Tapi kok bendina kok ono, saya juga ono Quranku ya, sudah dimengerti ya sudahlah. Yang dimaksud itu mushaf. Dalam etika kita fikih ini, menyentuh membawa mushaf pakai wudhu, itu gimana nalarnya? Jawabannya, sesungguhnya yang dihormati substansinya itu kalamullah yang ada di sini, terekam di sini, bukan bendanya. Sehingga keramatnya benda ini adalah keramat gandul. Andaikan mushaf Al-Quran dicelupno di bahan kimia, seret diangkat lagi kosong, terus kalau tulisannya itu gembel kabeh, maka dia tidak lagi menjadi mushaf dan penghormatannya pun beda. Ini urusan etika. Makanya dalam mazhab Syafi'i orang megang Al-Quran itu wudu itu karena penghormatan terhadap Al-Quran yang dikandung di dalamnya itu, yang dirumus di dalamnya itu. Apakah hukum manusia ada seperti itu? Ada. Saya ambil contoh paling mudah aja. Nah ini kopiah ini.
kopiah ini terbuat dari kain. Nah, kain. Asalnya lembaran agak gede itu. Saya potong-potong, bentuknya gini, saya jahit jadi kopiah. Dari kain yang sama, saya potong-potong, saya jahit menjadi kaos kaki atau sapu tangan. Bahannya sama bahannya. Tapi value, nilai penyikapan kita beda. Piye? Sing kopiah dihormati. Nggone di kepala gini. Kalau yang dijahit dari kaos kaki, yang nggone ya di kaki, di emper-emper situ. Ya. Nek salah letak ya sampel, mosok kaos kaki didaleni ndas ngene bathuk ya sampel. Apakah penghormatannya beda-beda? Contoh ya, gampangane bukan kok gede-gede apa enggak. Sampean tahu kalau ini kopiah saya. Yakin sampean enggak akan berani ngelunggui, duduki kopiah saya ini. Mesti dilokno kanca. Ngawur ae kono. Iki kopiah lho, mesti ada value di situ. Tidak sama ketika kain itu saya jadikan kaos kaki, sandal itu barang biasa kayak itu. Itu namanya etika. Maka jadi fikih.